Kita sudah bahas tentang fungsi pegas dan damper. Nah, sekarang sebelum lanjut ke yang massa, ini ada persamaan untuk pegas ya. Jadi kalau pegas itu ditekan sejauh X, maka akan butuh tenaga atau gaya sebesar F. Nah, hubungan antara F dan X itu dihubungkan dengan sebuah konstanta yaitu K, di mana K itu adalah kekakuan pegas atau konstanta pegas. Nah, sekarang kita anggap sudah selesai ya pegas dan damper, maka lanjut ke yang komponen yang ketiga, yang terakhir untuk sistem mekanik, yaitu adalah massa. Nah, massa ini fungsinya adalah sebagai flow akumulator, karena di mekanik maka dia adalah penyimpan dari gaya. Sesuai dengan rumus-rumus yang sebelumnya, bahwa ini flow akumulator itu adalah flow kalikan T, maka sama juga berarti uh, untuk yang flow akumulator ini adalah rumusnya F gaya kalikan T. Nah, F kalikan T ini orang menyebutnya sebagai impuls, sedangkan P orang menyebutnya sebagai momentum. Jadi massa itu bisa menyimpan energi, yaitu gaya, dalam bentuk momentum. Nah, sedangkan momentum itu dirumuskan sebagai M kalikan V. Nah, sebelum menjelaskan apa itu momentum, apa itu impuls F kalikan dt, akan terlebih dahulu kita bahas tentang massa. Sebagaimana di pelajaran SD maupun SMP, bahwa massa itu memiliki satuan kilogram. Nah, massa ini adalah suatu besaran yang menggambarkan ketahanan untuk didorong atau tahanan untuk digerakkan. Jadi semakin besar suatu massa, maka dia akan semakin susah digerakkan. Semakin kecil suatu massa, maka dia semakin mudah untuk digerakkan. Nah, bayangkan seperti ini penjelasannya. Ini misalkan ini ada sebuah balok, ada dua balok ya, dua balok. Yang satu massanya 1 kg, yang dua adalah 10 kg. Nah, kalau kita bayangkan, tentu saja kita semua tahu bahwa tenaga atau gaya untuk menggerakkan 1 kg itu akan lebih kecil dibanding dengan gaya untuk menggerakkan 10 kg. Nah, itulah fungsi massa. Jadi massa itu adalah tahanan untuk benda, tahanan suatu benda untuk bisa digerakkan. Itu kalau dalam posisi diam. Nah, sama juga kalau dia posisi bergerak. Nah, misalnya kalau ini sudah bergerak itu, misalkan kecepatan dia gerak ini 10 meter per second, 10 meter per detik, yang ini adalah juga sama 10 meter per detik. Nah, ini bergeraknya ke sana ya, ini ke kiri, ini ke kiri. Nah, ketika dia posisi bergerak, yang 1 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, yang 10 kg bergerak 10 meter per detik ke kiri semua, maka gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan yang 1 kg itu lebih rendah dibanding dengan gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan 10 kg. Nah, jadi itu definisi massa. Jadi massa bisa diartikan bahwa semakin besar nilai suatu massa, maka dia semakin susah digerakkan. Nah, ketika dia bergerak, maka semakin besar suatu massa, maka dia akan semakin susah untuk dihentikan. Itulah definisi massa secara singkat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sebuah massa itu bisa menyimpan flow. Jadi massa itu bisa menghasilkan energi
itu ketika dia menyimpan gaya. Nah, sesuai dengan rumus yang lainnya bahwa flow akumulator itu rumusnya adalah flow kalikan T, maka di sistem mekanik juga sama, bahwa ini flow akumulator itu adalah F kalikan T. Nah, F kalikan T itu menghasilkan apa yang dinamakan dengan momentum. Momentum itu dirumuskan dengan M kalikan V, di mana M adalah massa, V adalah kecepatan. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa massa itu menyimpan energi itu ketika dia memiliki P, momentum. Jadi kalau suatu massa itu tidak memiliki momentum, berarti dia tidak menyimpan energi. Nah, momentum itu hanya digunakan sebagai istilah aja supaya memudahkan kita analisis. Nah, kita lihat ketika benda diam, maka V-nya 0 dalam gerakan translasi lurus gini, mendatar. Jika V-nya itu 0, maka dia tidak memiliki momentum, berarti dia tidak menyimpan energi. Nah, ketika dia bergerak, V-nya tidak sama dengan 0, maka akan ada momentum, massa kali kecepatan dan momentum, maka dia menyimpan energi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah impuls, ini disebut impuls ya, jadi F kalikan T itu adalah impuls, dimana kalau kita memberikan impuls suatu massa, maka itu bisa menggerakkan benda, menghasilkan gerakan dengan kecepatan V. Nah, sekarang kita coba. Ini ada seperti tadi ya, ada sebuah balok kecil 1 kg dan sebuah benda yang lebih besar adalah 10 kg. 10 kg. Nah, sekarang kita berikan impuls. Impuls itu artinya ini ya, gaya dalam waktu tertentu. Misalnya kita berikan impuls dengan gaya sebesar 10 Newton selama 1 detik. Ini juga ya sama. Kalau kita berikan impuls berupa gaya sebesar 10 Newton yang kita aplikasikan selama 1 detik, maka berapa kecepatan yang balok yang kecil 1 kg dan berapa kecepatan yang dihasilkan oleh massa 10 kg. Nah, ini kita bisa perkirakan, ini anggap aja ini licin sempurna. Jadi permukaan ini licin sempurna. Ini juga sama licin. Nah, kita bisa mengetahui kecepatan sesaat setelah dikasih impuls ini dengan menggunakan konsep momentum. Nah, kita lihat di rumus ini bahwa impuls yang kita berikan pada suatu massa itu sama dengan momentumnya. Maka impulsnya itu adalah F kalikan T. Kita anggap F-nya konstan, jadi kita bisa menghilangkan integral supaya mempermudah pemahaman. F kalikan T itu sama dengan P. P itu sama dengan M kalikan V. Berarti F kalikan T itu sama dengan M kalikan V. Ini adalah impuls, ini adalah momentum. Impuls yang kita berikan pada suatu benda akan menghasilkan momentum. Nah, sekarang F kalikan T 10 kalikan 1, berarti dia adalah kita mencari V, berarti kita V-nya adalah F kalikan T bagi dengan M. Jadi kecepatan yang nanti dihasilkan atau yang dialami oleh benda 1 kg maupun 10 kg ini itu adalah sebesar impulsnya, yaitu F kalikan T dibagi dengan massa. Nah, ini anggap aja ini V1, ini V2. Nah, dengan rumus ini kita bisa langsung hitung
kecepatan dari massa yang 1 kg itu adalah F kalikan T, 10 kalikan 1 berarti dia 10. M-nya itu adalah 1 kg. Berarti V1, kecepatan yang balok 1, 10 meter per second. Jadi kecepatan yang 1 kg ini setelah 1 detik itu adalah 10 meter per detik. Sedangkan yang V2 dengan cara yang sama, F kalikan T kan impulsnya sama, 10 kali 1, tetapi yang berbeda adalah masanya. Ini adalah 10. Berarti kecepatan dari balok yang kedua yang 10 kg adalah 1 meter per detik. Nah, ini 1 meter per detik. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa dengan gaya yang sama, maka menghasilkan kecepatan yang berbeda. Kita lihat ya, tadi definisi massa bahwa massa yang lebih kecil itu lebih mudah digerakkan dibanding dengan massa yang besar. Nah, terbukti bahwa untuk yang 1 kg dengan impuls yang sama, dengan gaya yang sama, waktu yang sama, kecepatannya adalah 10 meter per detik. Nah, sedangkan yang 10 kg dengan gaya yang sama, waktu yang sama, atau dengan impuls yang sama, maka kecepatannya hanya 1 meter per detik. Nah, ini terbukti. Nah, kita sudah tahu hasilnya bahwa ketika dikasih impuls yang sama menghasilkan momentum yang sama, tetapi kecepatannya beda karena masanya berbeda. Nah, ini kita berbicara tentang momentum ya. Jadi meskipun momentumnya sama, tetapi energinya, energi kinetik terutama itu berbeda. Tapi kita abaikan dulu yang konsep energi, kita memakai konsep momentum. Jadi kalau momentumnya sama, masanya berbeda, itu energi kinetiknya berbeda. Nah, tapi itu kita abaikan itu.